Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, wilayah Kota Tanjung Pinang, Den Yelta sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi cukai rokok sebesar 296 miliar rupiah. Tersangka Den Yelta yang mengenakan rompi berwarna oranye di gedung merah putih tersebut diduga selama menjabat menerima hasil korupsi cukai rokok sebesar 4,4 miliar rupiah. Direktur Penyidik KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu mengatakan tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang Korupsi dan ditahan selama 20 hari sejak tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus. Hari ini, Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023, kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkaraan duga tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wilayah Kota Tanjung Pinang tahun 2016 sampai dengan 2019. Sebagai tindak lanjut adanya laporan masyarakat, KPK kemudian mengumpulkan informasi berikut data terkait dugaan adanya peristiwa pidana sehingga dilakukan penyelidikan dan diperoleh kecukupan alat bukti sehingga naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka yaitu saudari DY, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, wilayah Kota Tanjung Pinang. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Saudari DY berdasarkan keputusan Dewan Kawasan Bintan tanggal 23 Agustus tahun 2013 resmi diangkat menjadi Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, wilayah Kota Tanjung Pinang. Sekitar Desember 2015, Ditjen Bea dan Cukai mengirim surat resmi perihal evaluasi penetapan barang kena cukai atau BKC ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang berisi antara lain teguran kepada BP Bintan terkait jumlah kuota rokok yang diterbitkan BP Bintan termasuk BP Tanjung Pinang tahun 2015 melebihi dari yang seharusnya, di mana sesuai ketentuan besaran kuota rokok hanya sebesar 51,9 juta batang, sedangkan besaran kuota rokok yang diterbitkan sebesar 359,4 juta batang dengan kalkulasi selisih sebesar 693% dari yang seharusnya. Selama saudari DY menjabat, realisasi jumlah kuota hasil tembakau atau rokok telah melebihi dari kebutuhan wajar setiap tahunnya dengan ditandatanganinya 75 SK kuota. Dengan kebijakan saudari DY tersebut telah menguntungkan berbagai perusahaan pabrik dan distributor rokok yang seharusnya membayar cukai dan pajak atas kelebihan jumlah rokok tersebut. Untuk pemenuhan kuota rokok di wilayah Kota Tanjung Pinang, saudari DY sama sekali tidak melakukan perhitungan dan penentuan kuota rokok sebagaimana pertimbangan jumlah kebutuhan secara wajar. Akan tetapi secara sepihak membuat mekanisme penentuan kuota rokok dengan menggunakan data yang sifatnya asumsi, diantaranya data perokok aktif, kunjungan wisatawan, dan jumlah kerusakan barang. Selain itu, saudari DY juga melibatkan staf dalam menyusun aturan perhitungan kuota rokok, sehingga hasil perhitungannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adanya jatah titipan kuota rokok, disertai penetapan kuota rokok untuk beberapa perusahaan pabrik, lebih dari satu kali dalam satu tahun anggaran. Perbuatan tersangka melanggar ketentuan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 105 Ayat 2C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 PMK 04 2017 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai. Atas tindakan
tersebut, Saudari DY menerima uang dari beberapa perusahaan rokok dengan besaran jumlah sekitar 4,4 miliar. Dan tim penyidik masih akan terus mendalami penerimaan uang lainnya. Akibat perbuatan tersangka tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 296,2 miliar. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka DY selama 20 hari pertama terhitung tanggal 11 Agustus 2023 hari ini sampai dengan 30 Agustus 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hingga kini, tim KPK masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Aji Supit, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.